Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah bangunan tua yang terkenal di kota Bandung dan telah lama menjadi pembahasan karena terkenal dengan akan mistisnya. Bagaimana kisah dari rumah tersebut? Tentu saja, ikuti terus telusuri jejak kami. Rumah yang berada di Jalan Banda nomor 18 ini menjadi salah satu rumah yang sangat legendaris. Lalu, mengapa bangunan ini didirikan dan juga apa asal-usul dari rumah ini? Mari kita telusuri nanti. Rumah Kentang yang awalnya bukan bernama Rumah Kentang diprakarsai oleh insinyur Belanda pada tahun 1908 dan mulai dibangun pada tahun 1910. Sempat dikelola oleh organisasi persaudaraan pria tertua bernama Loge Hermes atau Logie Hermes yang merupakan bagian dari Freemason. Logie Hermes diisi oleh bupati dan pejabat Belanda yang lambat laun mulai ditinggalkan karena anggotanya mulai meninggal dunia, hingga akhirnya ditempati oleh pemilik Belanda terakhir bernama Mr. Van Leeuwen dan kekasihnya Bloemfontein. Lalu, bagaimana sejarah kepemilikan dari Rumah Kentang itu sendiri? Kami berkesempatan untuk bertemu dengan sesosok orang yang menjadi bagian penting dalam sejarah yang sedang kami ulik ini. Beliau adalah pengurus sekaligus keturunan ketiga dari pemilik Indonesia pertama dari Rumah Kentang. Kakek Pram telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang akrab dengan bangunan tua ini. Lalu, apa saja peristiwa menarik, kisah-kisah, dan fakta sejarah yang bisa kita ambil dari kakek Pram? Mari kita telusuri. Bukan dan berkenalan kepada gelap dan saya bisa komunikasi mereka itu aja. Ya kalau ada yang mau nyoba itu aja. Kakek boleh tolong perkenalkan diri, nama kakek siapa, terus kakek di Rumah Kentang sebagai apa? Ya, nama saya Pramutadi. Di Rumah Kentang ini sebetulnya penghuni lama ya dari lahir. Sekarang saya jadi restoran, jadi posisinya mengawasi Rumah Kentang restorannya itu mewakili orang tua karena orang tua kakek yang sebenarnya di sini yang tinggal dulu yang berhak ya, masih jadi satu. Cuma Rumah Kentang dibangunnya tahun 1910, ini 1917. Ya, dulu cuma Rumah Kentang ini dulu bukan Rumah Kentang, sebenarnya namanya Loge Hermes. Mengawasi Rumah Kentang karena Rumah Kentang restoran itu kerjasama dengan rumah atau pemilik rumah ini bertahap sampai 1910 itu jadi. Nah, bangunan ini 7 tahun kemudian yang ini kita di sini, dan itu dibangunnya tahun jadi tepatnya 1920. 10 maaf, 10 itu kalau ada 08 itu direncanakan kan dulu belum ada AutoCAD atau apa untuk merancang bangunan kan lama ya, digambar pakai biasa sama Belanda ya. Ini milik satu organisasi Belanda yang namanya Loge Hermes. Loge Hermes, satu organisasi semacam ya mungkin sekarang apa ya, persatuan antar agama lah gitu ya, karena kalau sekarang misal. Dan yang dulu yang menempati, kita singkat aja ya, yang menempati terakhir orang Belanda itu Mr. Van Leeuwen dan Bloemfontein. Itu diserahkan kuahnya bapaknya kakek ya. Itu diserahkan gitu sampai sekarang gitu ya.
banyak kisah yang beredar di masyarakat bahwa asal mula nama rumah kentang berasal dari seorang bocah Belanda yang jatuh ke dalam sebuah kuali panas berisi kentang, sehingga ia mati di dalamnya. Dan aroma kentang yang menyelimuti di sekitar rumah kentang adalah arwah dari anak tersebut yang sedang berguling-guling di halaman bangunan tersebut. Namun, apakah semua itu benar adanya? Atau hanya sekitar cerita belaka? Mari kita telusuri. Dek, Memang di rumah ini kondisinya memang kalau terkenal lampunya betul. Cuma cerita anak kecil masih boleh kentang itu bohong, itu karena orang luar. Nggak ada bukti, ya. Nggak ada bukti sama sekali orang luar arwah kentang dipakai pesta sama Belanda, anak kecil masih boleh kentang itu nggak pernah ada terjadi, ya. Jadi itu karena orang luar, nggak tahu siapa yang memulainya, ya. Terus katanya lagi bawa kentang, katanya hantu anak kecil pasti berguling-guling, itu buktinya mana ada? Ya, itu bawa kentang itu sebetulnya waktu sebelum jadi restoran itu ada halaman rumputnya udah ratusan tahun dengan pohon-pohonan yang macam-macam, termasuk paus yang besar di depan ini. Itu baunya dari situ, bukan dari hantu anak kecil segala macam. Cerita dari luar itu menyesatkan, itu nggak pernah ada bukti, ya. Rumah Kentang bukan hanya menjadi tempat restoran, tapi menyimpan kisah mistis yang menjadi legendaris di dalamnya. Tentu, rumah ini bukan hanya sebuah rumah yang menjadi saksi bisu peninggalan zaman kolonial. Apakah semua hal-hal mistis yang ada di rumah ini bisa kita ungkap? Terus ikut jejak kita. Cerita yang tadi saya sampaikan, disajikan juga itu asli. Pintar bahasa Belanda. Ini cicitnya, kalau mau alamatnya boleh nggak bahasa Belanda. Tuh, silakan baca. Itu apa? Rumah Kentang adalah rumah yang telah ada sejak zaman peninggalan kolonial Belanda, melewati berbagai peristiwa sejarah yang kelam di dalamnya. Lalu, adakah peristiwa mistis yang dialami oleh kakek Pram dan warga sekitar Rumah Kentang? Mari kita telusuri. kalau kita nggak pergi dari rumah ini, dia akan buat kita mati. Kita harus buang jauh-jauh koala itu. Itu jadi tadi yang saya itu singkatnya dengan Rumah Kentang. Tetapi kalau memang saya angkat dan segala macam itu memang itu harus ada. Cuma dengan beberapa somet, ya. Iya, sepatu itu karena sendiri, karena sama istri, ya. Itu mereka malah kayak menjaga gitu. Ada ini ada videonya sampai ada foto yang sempat terekam. Nanti di depan itu dekat garasi, di hal depan sana, yang ruangan sana sama belakang ada 3.
Tapi mereka nggak, anehnya yang bisa lihat orang lain. Kalau sama bangun sini mungkin bisa lihat ya. Kalau saya udah selama saya jadi nggak pernah kelihatan di depan saya gitu. Tapi kalau sama orang lain menampakkan diri ya. Yang jualan malam sering lihat mereka hitam tinggi gitu ya di toko Basokara di sana. Terus waktu depan lupa matikan lampu ada kayak melayang gitu di depan. Ini nggak cepat. Dulu nggak ada semen pakai kapur. Tapi anehnya kalau dibuat kita masang apa pakunya bengkok kan. Iya. Cuma dulu pernah ada ya sumber juga saya gitu ya. Itu pakaiannya seksi ya. Kalau kita mungkin cowok senang ya seksi ya. Kalau mereka nggak suka pingsan. Si dari itu anak SMA mana gitu ya. Pakai sampaian, pokoknya seksi aja penampilannya. Kayaknya mereka nggak senang lihat begitu ya. Pingsan atau apa. Si pasarnya bingung. Udah segini aja saya bacakan dari kursi, kamu bawa ke masjid ujung. Mungkin udah selesai sembuh ya. Ke sana gitu. Terus jadi ada kejadiannya juga orangnya ada sompral ya. Saya nggak percaya gini-gini, soalnya diganggu ya. Ya memang banyak gangguan gitu ya. Sampai apa yang pengunjung diganggu juga, karyawan diganggu gitu ya. Itu jadi kalau makhluk halusnya sih betul ada ya. Saya dan orang Belanda yang terakhir menempati di sini itu namanya Mr. Van Leeuwen dengan Bolenstein. Cuma untung nggak ketemu Mr. Van Leeuwen. Kenapa mau dia? Tapi dia punya ingatan nama dan saya lupa ya. Terakhir dia 65 masih di sini 65 apa? Dia tahu mau apa kalau ada tulis dia orang apa jadi SPKI itu. Oh iya. Dia tahu. Ngomong langsung belum kejadian. Kayak nggak ramal. Iya, yang ramah ingatan nama ya. Itu kejadian akan datang saya tahu. Apa mau dia? Tapi sekarang udah meninggal di mana nggak tahu ya. Rumah Kentang sebagai sebuah urban legend yang terkenal di kota Bandung seringkali diangkat menjadi serial atau latar kisah FTV dalam layar kaca. Bahkan pernah 2 kali diangkat ke layar lebar. Film yang digarap oleh Hitmaker Studios ini berjudul Rumah Kentang yang dirilis pada tahun 2012 dan mencoba peruntungan kembali dengan merilis film keduanya yaitu Rumah Kentang The Beginning pada tahun 2019. Dulu memang sering didatangi oleh TV1, TV7, TV8, Trans TV kan ada. Cuma waktu saat itu sing shopping di sini mereka ya korupsi, apa korupsinya? Menurut saya tanda tangan kwitansi kosong. Ketika jam 20 makanya itu kan pastinya asli. Itu hasilnya dia ya. Dasar cuma naik mancing sebentar, dapat ya lumayan. Kalau cerita Rumah Kentang yang di bioskop itu lebar, itu nggak bisa di sini. Kenapa? Karena repot. Kalau namanya syuting satu film itu kan pasang casting waktu segala macam, wah ribet ya. Makanya buatnya di dalam Wangsa Jakarta itu betulnya buat. Kalau di sini kenapa nanti kita diganggu ya. Karena ada beberapa kali syuting di sini dulu ya. Yang film Barat Gajul itu nggak ngetop filmnya ya. Itu sebagian pemain Barat Gajul itu ada di tengah jalanan yang kota. Nah itu. Jadi kalau ada cerita-cerita yang di luar cerita saya itu pasti karangan orang luar. Nggak mungkin itu apa benar-benar terjadi ya. Sebetulnya mereka tuh pengen apa ya berteman dengan kita, cuma kita yang keburu takut. Padahal kalau itu nggak mungkin bunuh orang. Sekarang malah dengar nggak orang ditodong, dirampok, dibunuh sama batu. Penampakan ini menjadi bukti keberadaan mereka dan masih belum terpecahkan hingga saat ini.
Setelah kita menelusuri jejak-jejak yang ada di rumah kentang, kita jadi tahu bahwa semua anggapan-anggapan mistis atau stigma-stigma yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya benar. Hal itu dibantahkan oleh kakek Pram, seorang yang menjadi penerus dan salah satu-satunya yang menjadi penerus keturunan pemilik rumah kentang. Tetapi perlu diingat bahwa hal-hal mistis bisa sangat terjadi di sekitar kita. Tetap waspada dan salam olahraga.